Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih bahwa bisnis itu berkaitan erat dengan pemasaran? Bisnis tidak akan berjalan baik jika strategi pemasaran yang digunakan tidak sesuai apa yang direncanakan. Nah, kalian bagi para pembisnis, ada kabar baik nih. Para ahli telah menyusun strategi pemasaran yang bisa kalian terapkan untuk meningkatkan produk penjualan kalian. Apa sih itu? Yaps, marketing mix. Di dalam marketing mix ada 7 elemen di dalamnya loh teman-teman. Pada penasaran nggak sih? Baik, pada kesempatan kali ini saya Binti Miftahul Jana, absen 6 dari kelas 2B Keuangan, akan menjelaskan tentang marketing mix beserta 7 elemennya, dan saya akan mempresentasikan tentang marketing mix yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. So, simak baik-baik ya teman-teman. Check it out! Seperti yang kita tahu bahwa marketing mix terdiri dari dua kata, yaitu marketing yang artinya pemasaran dan mix artinya bauran. Jadi marketing mix adalah bauran pemasaran. Artinya, marketing mix adalah cara-cara atau kumpulan strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk yang kalian punya. Nah, kali ini saya akan mencontohkan marketing mix dari PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum membahasnya lebih lanjut, mungkin kita wajib tahu ya sejarah, visi, dan misi dari perusahaan PT Unilever ini. Nah, sejarah perusahaan dari Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabriken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Kemudian perubahan nama pun kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 ini, Unilever telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good terkemuka di Indonesia. Saham Unilever Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Nah, saat ini Unilever memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jabadeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya, dan kantor pusat berada di Tangerang. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari 9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, dan Unilever memiliki 1.000 stock keeping unit yang dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen yang menjangkau ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Visi dari PT Unilever sendiri yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Kemudian untuk menggapai visi, adapun misi-misi dari Unilever. Yang pertama, Unilever menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Unilever membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Unilever juga menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan Unilever senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Di awal tadi telah saya sampaikan apa itu pengertian marketing mix, dan saya bilang bahwa ada 7 elemen. Nah, berikut adalah ketujuh elemen marketing mix. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, ketiga place, yang keempat promotion, kelima people, keenam proses, dan ketujuh physical evidence. Dan di mana 7 dari elemen marketing ini saling berkaitan satu sama lain, dan jika perusahaan memperhatikan tiap elemen-elemennya dan menerapkannya di bisnisnya atau di produknya, maka penjualan dari perusahaan akan segera meningkat. Seperti itu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen marketing mix satu persatu. Elemen marketing mix pertama yaitu produk. Produk adalah suatu barang yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Nah, produk ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah,
produk ini bisa dihasilkan melalui riset pasar. Nah, jika kalian tidak tahu produk apa yang ingin kalian jual, maka kalian wajib melakukan riset pasar terlebih dahulu agar mengetahui apa sih barang yang banyak dibutuhkan konsumen. Nah, misalnya nih, banyak dari konsumen yang ribet dalam membuat teh manual. Mereka harus menyeduh lalu menyaring teh tersebut. Nah, dengan mengetahui riset pasar seperti ini, kalian bisa menciptakan produk yang dapat lebih memudahkan konsumen untuk menyeduh teh tanpa ribet seperti itu. Nah, kita bisa menciptakan teh celup seperti itu. Nah, seperti ini saya akan mencontohkan ada produk Unilever. Kalian bisa lihat ada Lipton, Sariwangi, Walls, Pedal Pop, dan sebagainya. Unilever itu menciptakan banyak produk. Ada produk makanan seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian juga ada produk rumah seperti ini, Cif, Domestos, Bolto, Rizzo, Sunlight, Superpel, dan Vixel. Kemudian juga ada produk perawatan pribadi atau perawatan diri seperti Citra, X, Lakme, Close Up, Dove, Clear, dan sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, mungkin produk-produk ini juga kalian terapkan atau kalian pakai sehari-hari. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever dan dia menghasilkan produk ini dengan riset pasar seperti itu. Setiap produk pastinya ada harga ya teman-teman, dan harga ini merupakan elemen marketing mix yang kedua. Harga merupakan nilai jual dari suatu produk, jadi perusahaan itu harus bisa menentukan harga jual dari tiap produknya disesuaikan dengan daya beli konsumennya. Semakin produk yang ditawarkan itu berkualitas dengan harga yang ditawarkan itu semakin terjangkau, nah maka makin banyak orang yang beli dan makin banyak penjualan yang dilakukan sehingga keuntungan perusahaan itu makin banyak seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa Unilever itu sudah mematok nilai jual atau harga dari setiap produknya, dan setiap produk dari Unilever itu harganya terjangkau dan bisa dijangkau oleh semua orang sehingga semua orang itu bisa membeli produk dari Unilever ini. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut, elemen marketing yang ketiga yaitu place. Place atau tempat itu merupakan daerah untuk memproduksi atau menawarkan produk. Nah, dalam bisnis itu kita wajib memilih tempat yang strategis. Nah, hal ini agar produk yang kita tawarkan nanti itu bisa dijangkau oleh semua konsumen yang kita miliki. Dan kan nggak mungkin kan ya kita mendirikan toko atau sebuah pabrik di tengah-tengah hutan, dan itu akan bakal menyulitkan bisnis dari kalian. Nah, saya akan mencontohkan pada PT Unilever. PT Unilever Indonesia pun memiliki tempat yang strategis untuk berbisnis. Yang pertama adalah tempat produksi, di mana PT Unilever memiliki 2 pabrik besar yang berada di Cikarang dan Ringkut, Surabaya. Yang kedua, untuk saluran distribusi, PT Unilever Indonesia Tbk sudah menyebar ke seluruh Indonesia, mulai dari warung atau pedagang kecil, kemudian toko atau restoran besar, kemudian mitra bisnis seperti Indomaret, Alfamaret, dan sebagainya, kemudian distributor atau pemasok. Dan bahkan kalian pun sudah membeli dari produk Unilever sendiri, ya kan? Elemen marketing yang keempat yaitu promotion. Promotion atau promosi produk itu adalah mengkomunikasikan produk yang kita miliki untuk menarik konsumen agar membelinya. Unilever sendiri memiliki banyak promosi. Yang pertama itu melalui periklanan. Nah, ini yang bisa kita lihat di TV seperti Bango dan Sariwangi dan sebagainya. Nah, kemudian ada promosi penjualan. Nah, ini merupakan promosi yang mendorong agar konsumen itu ingin mencoba dan membeli produk atau jasa. Ya, contoh dari promosi penjualan PT Unilever ini merupakan kupon penjualan atau menyediakan diskon-diskon. Kemudian ada hubungan masyarakat dan publisitas. Ini merupakan program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Nah, contohnya itu adalah pengadaan lomba produk, pengadaan festival seperti Bango Festival yang kita lihat di TV-TV. Kemudian yang keempat itu melakukan penjualan secara pribadi. Ini merupakan interaksi langsung dengan salah satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, tanya jawab, dan menerima pesan. Kemudian yang kelima itu adalah pemasaran langsung. Ini menggunakan surat, telepon, fax, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Elemen marketing yang kelima yaitu people. People adalah orang. Nah, orang yang dimaksud di sini adalah orang yang berkecimpung dari produk tersebut. Nah, orang ini berpartisipasi sehingga terbentuk bisnis yang dibuat sampai produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, misal
bisnis kulinernya. Nah, itu pastinya ada supplier dari tukang sayurnya, kemudian tukang masaknya, dan tukang si penjual. Nah, ini merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, seperti itu. PT Unilever sendiri mempunyai people-people yang ahli di bidangnya. Nah, orang-orang yang bekerja di PT Unilever ini ditanamkan sikap jujur, integritas, terbuka, menghormati. Kemudian karyawannya itu juga mematuhi hukum yang dibuat oleh Unilever. Dan Unilever hanya merekrut atau memperkerjakan karyawan yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian Unilever menanamkan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk seluruh karyawannya. Kemudian Unilever juga memberikan paket remunerasi bagi karyawan. Nah, Unilever juga menghormati karyawan untuk bebas berserikat, sehingga peraturan yang ditanamkan pada karyawan ini membentuk orang-orang yang ahli di bidangnya dengan sikap-sikap yang baik. Jadi lingkungan di Unilever itu mempunyai orang-orang yang mempunyai sifat positif seperti itu. Elemen marketing yang keenam yaitu proses. Proses ini adalah peristiwa mulai dari awal konsumen mengerti produk, kemudian tertarik, dan akhirnya membeli produk. Jadi proses ini meliputi bagaimana mereka meriset produk, lalu memproduksinya, lalu bagaimana penjual itu melayani konsumen agar mendapat kepuasan, bagaimana sikap penjual saat konsumen masuk ke toko, seperti itu, bagaimana mereka disambut dan mereka dilayani sampai konsumen itu membeli produk tersebut, sehingga proses ini yang menjadi dasar bagi konsumen untuk membeli produk. Apakah layanan yang ditawarkan itu bagus? Nah, faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pembelian konsumen yaitu kesadaran akan kebutuhan, kemudian kalau mereka sadar, mereka butuh, pasti mereka akan mencari informasi, kemudian mereka akan membeli dan akan mengevaluasi pembelian tersebut, seperti itu. Nah, elemen marketing yang terakhir yaitu physical evidence. Apa sih ini? Physical evidence ini adalah keadaan lingkungan penjualan. Nah, ini merupakan lingkungan fisik yang dapat dilihat dari keadaan toko, apakah tokonya itu jorok atau kotor dan sebagainya. Kemudian penataan produk toko, apakah rapi atau menyulitkan si konsumen untuk mencari produk tersebut. Kemudian pengemasan produk itu bagaimana, cara penjualannya atau layanannya dari si penjual itu bagaimana, dan respon penjual kepada konsumen. Ini merupakan lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, PT Unilever pun memiliki toko-toko yang sudah baik dan juga rapi, dan mereka mengemas produk itu memiliki ciri khas tertentu, dan kemasan yang dihadirkan PT Unilever itu sangat menarik karena yang pertama itu kemasannya berisi informasi mengenai produk tersebut. Yang kedua itu ada resep, contoh resep seperti di Bango. Seperti kita membeli pizza Bango, kita ada resep masakan yang bisa kita dapat ketika kita membeli kemasan dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga, kemasan yang didirikan itu mudah dibawa, dipegang, dan dibuka atau diambil. Kemudian yang keempat, estetikanya menarik, dan kelima, kemasan itu melindungi produk dengan baik dan tidak bocor, seperti itu. Selain ketujuh elemen marketing mix diterapkan oleh PT Unilever juga memiliki strategi pemasaran lainnya, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan harga rendah. Unilever menjaga harga yang rendah dan memastikan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali persediaan, yaitu sistem Walmart. Yang kedua yaitu diferensiasi produk, yaitu produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru mulai dari botol kaca, sachet, botol kecil, dan sebagainya, dan tetap mempertahankan kualitas produknya. Yang ketiga yaitu berfokus pada peluang pasar. Jadi produk Unilever masuk ke dalam pasar melalui promosi dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya dengan diadakannya perlombaan-perlombaan kepada masyarakat, perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Jadi Unilever bisa membandingkan produknya dengan produk lain sehingga konsumennya bisa mengetahui sendiri produk mana yang berkualitas. Nah, yang keempat ini adalah menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok.
Nah, selain melalui iklan elektronik, proses pemasaran yang dilakukan Unilever itu juga dilakukan dengan berbagai program pemasaran yang dapat menarik berbagai kalangan masyarakat, yaitu pemberian kupon belanja gratis dan diskon-diskon. Kemudian yang kelima adalah diversifikasi horizontal, yaitu menambah atau menciptakan produk baru. Yang keenam adalah integrasi horizontal, yaitu pembelian atau penggabungan usaha lain yang menghasilkan produk yang sama melalui akuisisi maupun merger. Teman-teman, semua ketujuh elemen marketing mix sudah saya sampaikan dan teman-teman pastinya sekarang sudah paham ya apa itu marketing mix dan elemen-elemen yang ada di marketing mix, dan juga kalian pasti paham bagaimana marketing mix yang diterapkan di PT Unilever. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa marketing mix adalah bauran pemasaran di mana ada 7 elemen di dalamnya. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, dan yang ketujuh yang terakhir adalah physical evidence. Nah, 7 elemen ini saling berkaitan satu sama lain untuk meningkatkan pemasaran suatu produk. Jadi, jika kita ingin berbisnis, wajib banget nih untuk menerapkan marketing mix ini. So, itu semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan dari materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan.